Hai anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan NKRI, yaitu ada di tema 7, subtema 2. Salah satu unsur terbentuknya suatu negara adalah pemimpin yang berdaulat. Oleh karena itu, pemimpin bangsa segera mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan. Para pemimpin bangsa memanfaatkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI untuk membentuk pemerintahan. PPKI merupakan lembaga yang dibentuk Jepang pada 7 Agustus 1945. PPKI berhasil mengadakan 3 kali sidang, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Ketiga sidang PPKI menghasilkan keputusan yang berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertamanya. Salah satu hasil sidang tersebut adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain menetapkan Undang-Undang Dasar, sidang pertama PPKI membahas pemilihan presiden dan wakil presiden. R. Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Selanjutnya, ia mengajukan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semua anggota PPKI menerima. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua. Salah satu agenda sidang tersebut adalah pembagian wilayah Indonesia. Dalam sidang tersebut, diputuskan wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dikepalai gubernur. Provinsi yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Berikutnya pembentukan kementerian. Selain menentukan wilayah, sidang kedua PPKI tersebut terbentuk 12 departemen. Selain itu juga dibentuk jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. Selanjutnya pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI mengadakan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Salah satu hasil keputusan dalam sidang tersebut adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut dengan KNIP atau KNIP. Tujuan dibentuknya KNIP untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan Komite Nasional juga dilakukan di setiap provinsi dengan sebutan Komite Nasional Indonesia Daerah atau singkat dengan KNID. Tugas KNID atau KNID adalah membantu tugas pemerintah daerah. Berikutnya, pembentukan alat kelengkapan negara. Tujuan dibentuknya BKR adalah memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Nasional atau yang disingkat dengan TKR. Selanjutnya, pada 5 Mei 1947, TKR diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI.
Selanjutnya, pembentukan lembaga pemerintahan. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 atau sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia dibagi dalam beberapa provinsi. Setiap daerah provinsi juga akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk beberapa lembaga, daerah pemerintahan daerah atau KNID, lembaga teknis daerah, dinas daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah. Dengan terbentuknya lembaga daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik roda pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Oke, jadi itu saja materi kita hari ini, yaitu tentang pembentukan negara Republik Indonesia. Selamat belajar.